Saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi konsumsi publik. Saya kira itu internal ASN. Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu maka saya cerita, kalau mau bicara tentang ASN no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan di lembaga lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Islam, saya kalau di kantor paling sedikit makan 3 sholat, mungkin duha, kadang ya biasanya 2 lah, tapi kadang-kadang bisa 3, duha, lohor, asar, kadang-kadang ditambah dengan maghrib di tempat. Dan biasanya hampir semua kalian melakukan di masjid. Kemudian habis sholat lohor biasanya masih ada kultum. Selain itu tentu aja nanti sholat Jumat juga ada khotbah. Jadi pada saat saya membicara tentang rumah ibadah, kemudian saya berbicara lebih lanjut tentang masjid, karena masjidlah yang ASN yang digeluti ASN pada saat hari-hari kerjanya. Tidak ada gereja di situ, tidak ada khilafah. Jadi kalau ditanya, kok Bapak kemudian ngomong masjid aja, Bapak seperti benci sekali sama Islam. Wah, saya kira aneh juga kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kembali saya katakan bahwa ini acara internal ASN. Dan saya terkejut juga pada saat saya bicara ditampil di TV One tadi malam, backgroundnya kelihatan saya sedang memberikan loh. Oh, ini rupanya bukan internal ASN jadinya. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi bagaimana tadi pada saat hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen. Jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Kemudian tentang pendidikan di dalam pemerintahan, saya bilang hati-hati pada saat memberi pembekalan. Betul-betul yang memberi pembekalan itu juga bisa memberi pembekalan dengan baik tentang masalah kapasitas kerjanya dan juga wawasan kebangsaannya. Nah, tentang masjid saya sampaikan itu kembali karena ini ngomongnya internal ASN. Saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN, jadi jangan dari luar ASN, karena akan riskan. Kemudian waspadai penyusupan kalau ada paham-paham radikal. Memang saya sebut, paham radikal itu biasanya masuk dengan memasukkan orang, kalau orang punya niat tidak baik memasukkan paham radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak orang pemuda yang punya good looking, punya pengetahuan agama cukup baik, bahasa Arab cukup baik, sehingga orang akan tertarik, kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Itu sama aja dengan Snok Hugro-nya masuk ke Indonesia, ke Aceh. Dipilihlah orang Belanda yang pengetahuan agama Islamnya bagus. Masuklah Snok Hugro-nya. Kita nggak waspada, kita terima dia dengan padahal masuk ke dalam dia kemudian merusak Islam, merusak Aceh, mengadu domba Aceh satu sama lain. Bukan berarti tidak boleh yang terima itu berarti jelek, bukan. Jadi kalau ada anak-anak orang masuk good looking sana, bahasa Arab bagus, pengetahuan agamanya bagus, hafal Quran lagi, itu yang kita butuhkan. Tapi kita cek dulu, coba cek akunnya, dia punya akun enggak, ikutin akunnya. Oh, akunnya ternyata clear, enggak pernah dia ngomong-ngomong sesuatu yang radikal. Ini yang kita butuhkan, paling tidak untuk mengisi kegiatan pada saat selesai sholat lohor. Ada kultum, yang namanya kultum, tapi bisa sampai 20 menit, setengah jam. Karena tidak mungkin orang pengurus itu tiap hari beri kultum, dia butuh orang kan Tuhan. Bagus ini. Jadi kalau dibilang Menteri Agama anti sama anak apa, bukan itu. Itu kan cara masuk dalam intelijen pun kita pikir gitu. Mungkin dalam dunia intelijen internasional memasukkan menyusupkan dalam dunia intelijen kan dengan memasukkan orang-orang yang good looking, pengetahuan luas ke dalam community tertentu. Di dalam baru bisa kelihatan aslinya. Kita butuhkan sekali di masjid itu ada anak-anak yang orang-orang yang bisa pengetahuan agama yang luas, hafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi waspadai, lihat kembali akunnya bagaimana. Oh, anak ini ternyata bagus Pak, tidak ada apa-apa. Bagus, itu yang perlu kita.
Jadi kalau dibilang Menteri Agama nggak suka semua orang hafal Al-Quran, kita meningkatkan kerjasama luar biasa dengan Arab, dengan Emirat Arab dalam kaitan memperbanyak penghafal Al-Quran kita. Pada saat acara terakhir saya dengan Menterian dari Saudi Arabia memberi hadiah-hadiah dan menyaksikan mereka lomba penghafal Al-Quran. Mereka bilang, Pak, baru kali ini ada Menteri Agama yang ada orang lomba penghafal Al-Quran duduk mendengarkan. Yang dulu kata mohon maaf ya bukan ya. Biasanya Pak cuma datang berikan hadiah pergi. Bapak dengar di sini. Saya bilang yang usia sekian Pak, saya ingin dengar gitu. Jadi kembali ya, kalau ada kata-kata balik itu satu mungkin salah di saya karena saya tidak tahu bahwa ini forum publik. Saya berbicara pada ini internal ASN. Saya memberi garis bawahi seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi itu acara internal ASN dan memang menyedihkan kalau memang ada yang menyusup pengetahuan agama yang tinggi tapi membawa paham radikal. Saya pernah 2 kali bertugas dalam misi-misi perdamaian seperti ini. Kadang-kadang saya menangis melihat dua pihak yang berteriak dengan penuh kebencian, saling menghantam satu sama lain, saling membunuh dengan penuh kebencian, dan masing-masing meneriakkan nama Tuhan yang sama. Dan ini terjadi berkali-kali. Jadi kembali, itu kan gaya dimanapun kalau orang niat melakukan penyusupan seperti itu. Jadi kalau saya tadi kan kalau terlalu terbuka ngomong, ya memang internal ASN, dan saya tiba-tiba terkejut. Tadi malam sebelum saya ngomong di TV One, ditayangkan saya duduk di depan itu sedang, loh ini. Tapi saya menegur menteri nggak boleh lagi lah, udah terlanjur begitu ya. Saya bilang, wah gimana Pak Menteri Pan-RB kok malah itu saya kira internal kok ditayangkan begitu. Tapi ya mungkin ya salah saya, mestinya saya juga punya kewaspadaan seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi, itu acara internal ASN, temanya ASN no radikal, karenanya saya pasti ngomong tentang deradikalisasi. Dan itu programnya Pan-RB, sehingga saya mengangkat yang perlu diwaspadai saat rekrutmen, saat pendidikan, dan saat ibadah. Kenapa ibadah kemudian ngomongnya kok tentang masjid aja, tentang Islam? Bapak ini dibenci sekali sama Islam. Ya karena memang kalau nama ASN jam kerja hari kerja, dia pasti hanya bergelut dengan masjid. Saya kira nggak usah berdebat tentang radikalisme lah, saya tahu. Macam-macam saya baca juga pada saat kita Bapak yang rumusan BNPT juga ditegur juga oleh United Nations, mungkin tidak pas yang Anda angkat BNPT. Tapi kita sudah paham lah, menggunakan dengan cara-cara radikal, mengadakan cara radikal, dan paling utama dengan pandangan-pandangan agama yang sempit katakanlah, yang jauh dari pandangan agama yang rahmatan lil alamin. Saya tidak mau berdebat soal definisi radikal karena saya sudah tahu banyak definisi yang, tapi saya kira secara umum kita tahu lah. Kalau saya katakan tadi seperti itu, saya kira teman-teman pun paham. Rekrutmennya harus hati-hati, pada saat pendidikan hati-hati, kemudian di rumah ibadahnya juga hati-hati.